sudah hadir memenuhi undangan karena memang sifatnya kemarin mendadak ya, karena sekarang sudah tanggal 26 kalau tidak salah, besok sudah 27, 28. Mungkin teman-teman kalau dilihat dari wajahnya itu kayaknya resah, gundah dan gulana kayaknya. Ya, tapi di sini saya harus tegas menyampaikan apa yang sudah menjadi banyak pertimbangan dari mulai kajian-kajian dulu ininya ini dulu. Yes. Oke, lanjut Mas, itu masih ada resek-resek kita. Lanjut. Oke ya, jadi saya berharap apa yang menjadi pertemuan hari ini tuh menjadi pembelajaran yang panjang buat teman-teman semuanya. Ya mungkin saya sapa dulu buat teman-teman yang di luar daerah. Ada Pak Juandi, Pak Bambang, Pak Julianto. Kamera. Iya, oke. Saya nggak bisa lihat namanya Pak Awal. Oh itu ya. Ya, dan teman-teman yang lain mudah-mudahan yang tergabung di dalam Gumit ini semuanya sehat selalu, termasuk yang ada di ruangan ini. Amin. Nah, terus kenapa kami undang? Yang pertama adalah terkait masalah kontrak. Itu sudah pasti. Ya. Beberapa tahun lalu juga kita menggunakan mekanisme yang sama. Kita undang beberapa teman-teman yang masuk di kategori tanda kutip tidak lanjut kontrak. Ya, dalam hal ini orang yang berada di depan saya ini adalah orang-orang yang nanti per 1 Maret tidak bisa lagi kami lanjutkan untuk kontrak kerjasama untuk TKJP PMS dengan teman-teman di lapangan. Jadi kenapa ini terjadi? Tentunya PKG sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua yang di depan saya ini. Tapi dari mulai evaluasi kinerja per tahun, tentunya dari pihak SPBU dalam hal ini pengawas, kepala SIP, BUA juga memberikan penilaian atau KPI. Nah, KPI ini akhirnya merujuk kepada suatu kesimpulan. Karena ada beberapa hal yang tanda kutip pelanggaran disiplin pun ternyata bisa masuk kategori penilaian yang pada akhirnya teman-teman dirugikan untuk tidak dilanjutkan kontrak. Apalagi terkait masalah pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya adalah fraud, lapping dan segala macam. Mungkin kalau temuan fraud atau lapping di lapangan ketemu sama saya sudah tidak lagi menunggu sampai dengan akhir kontrak. Ya. Saya meyakini teman-teman juga punya kontribusi yang baik selama teman-teman bekerja di SPBU. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak, teman-teman semuanya. Saya yakin walaupun hari ini teman-teman kita kasih himbauan terkait masalah perpanjangan kontrak nanti tidak kami lanjutkan, tapi saya meyakini selama beberapa kurun waktu ke belakang, saya meyakini teman-teman juga punya kontribusi yang besar ya SPBU Pertamina, dan itu saya ucapkan banyak terima kasih. Secara hubungan industrial, teman-teman dengan PKG dengan suku dinas tenaga kerja itu semua sudah close nanti di akhir 28 Februari 2023. Termasuk sudah berakhir juga kontrak PKG dengan Pertamina Retail itu di 28 Februari 2023. Terkait nanti perpanjangan kontrak itu masih menunggu proses, menunggu namanya SPMP, Surat Perintah Mulai Pekerjaan, yang sampai dengan saat ini juga kami belum terima. Jadi prinsipnya kami selesaikan dulu hubungan perusahaan dengan personal secara pekerjaan. Terkait nanti ke depan misalkan PKG memberikan pertimbangan terhadap kalian, itu adalah beda hal. Karena di sini aku melihat ada beberapa kategori. Ya, kategori penilaian itu dilihat dari masalah kinerja yang pertama, yang kedua dilihat dari faktor usia. Karena di sini aku melihat Pak Melki kayaknya usianya udah lebih dari 55 tahun ya Pak ya. Sehat ya Pak ya? Ya. Kemarin hasil meeting dengan tim SDM PTPR itu usia yang dirasa sudah tidak produktif itu minta dievaluasi. Evaluasi bersama dengan tim yang ada di unit. Ada juga ternyata usia yang 55 tahun tapi secara pekerjaan masih bagus. Ada juga seperti itu. Ada yang usianya 55 tahun tapi tidak produktif, tidak bisa ngapa-ngapain. Biasanya usia-usia itu di posisi antara security dan cleaning service. Sementara kita lihat setiap bulan ada audit segala macam, bagaimana
pencapaian kebersihan, kerapian, keindahan yang ada di dalam SPBU itu kadang-kadang menjadi catatan. Di mana kita lihat, oh iya ya, OB-nya usianya udah tidak produktif. Oh iya ya, ini padahal SPBU besar. Audit lolos, masalah kebersihan checklist hijau, nggak ada catatan. Malah yang ada catatan terkait masalah pelayanan di Pramuka. Kelihatan gitu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman, saya terima kasih banyak sudah bekerja sama hingga sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan keputusan ini tidak kemudian menjadikan kalian itu kemudian saya putus kontrak, saya bingung nanti mau kerja di mana dan segala macam. Insya Allah kalau teman-teman masih mau berkarya di luar, apalagi yang masih muda-muda sekarang ini punya pengalaman di SPBU Koko, insya Allah laku kalian dipublish untuk SPBU Dodo. Jangan pantang menyerah, ya. Jangan kemudian dengan kondisi yang seperti ini Anda merasa kemudian sakit hati atau apa, jangan. Suatu hal namanya hubungan kontrak itu seperti itu hal yang biasa. Dimana memang kami sendiri sudah menyelesaikan sampai betul-betul dengan akhir kontrak. Anda tidak diputus di tengah jalan. Anda diselesaikan, tidak dilanjutkan di kontrak berikutnya ketika nanti Pertamina Rakyat masih memberikan amanah itu kepada PKG sebagai tenaga kerja jasa penunjang. Ya. Terus kemudian terkait masalah hak-hak yang diberikan, tentunya kalian sampai saat ini pun masih pekerja kami. Jadi kalian setelah ini masih bisa melanjutkan kerja sampai dengan tanggal 28. Ya, di sisa akhir kontrak itu saya mohon sekali berikan kontribusi yang positif di SPBU. Tunjukkan yang terbaik yang kalian punya di SPBU. Sehingga meskipun mungkin teman-teman kamu yang di sana yang di unit melihat orang ini sudah nggak diperpanjang, tapi orang ini masih memberikan kontribusi baik terhadap SPBU. Ya, hal yang harus bisa kalian lakukan adalah itu. Ya, termasuk dari BUA sendiri pasti juga melihat orang yang sudah saya nilai dengan tim yang ada di SPBU ternyata tidak diperpanjang, ini masih loyalitas dan dedikasinya masih baik. Sehingga masih ada kemungkinan suatu saat nanti ketika nanti misalkan kalian mendaftar lagi ke kita, kalian dari SPBU mana? Oh ini. Masalahnya apa? Masalahnya adalah tidak diperpanjang kontrak. Ya. Tidak diperpanjang kontrak itu terkait masalah apa? Nah, nanti itu akan di-tracking. Siapapun teman-teman nggak bisa kemudian setelah beberapa tahun melamar kerja, kami nggak bisa ngecek kalian. Secara data kami bisa monitoring ya, ya. Tinggal searching KTP kalian aja sudah ketemu semuanya. Kalian itu riwayat kerjanya itu di mana-mana, historinya apa saja itu udah ketahuan. Makanya hal yang 2 hari ke belakang ini yang harus kalian lakukan adalah 2 hari ke depan ini yang harus kalian lakukan adalah lakukan kontribusi yang baik untuk perusahaan, berikan yang terbaik, tunjukkan yang baik, tidak ada dendam kepada siapapun. Ya, buat apa dendam? Ya, hanya akan menjadi sakit hati. Tapi kita legowo, kita menerima, dan di sanalah nanti ada harapan. Saya minta itu dilakukan betul-betul dari hati yang paling dalam. Saya berharap teman-teman yang saat ini juga mengikuti Google Meet, termasuk yang di offline sekarang, yang ada di ruangan ini, betul-betul bisa menerima sepenuhnya keputusan ini dengan banyak pertimbangan, dan silahkan Anda coba melihat di cermin. Siapa saya, coba introspeksi diri selama bertahun-tahun saya bekerja di SPBU, apa yang sudah kalian sumbangkan di SPBU, hal-hal apa yang mungkin kurangnya, sehingga kalian punya rasa koreksi diri yang kalian tahu, oh di sini lemahnya saya. Dan ketika kemudian hari diberikan kesempatan, itu tidak lagi dilakukan. Jelas ini? Bisa dilakukan? Ya. Kok sedikit banget yang jawab, bisa dilakukan? Ya. Oh, yang semangat dong, yang semangat. Nah, terus kemudian tadi bicara masalah hak, Anda akan tetap mendapatkan gaji. Yang kedua, Anda tetap akan mendapatkan kompensasi. Nah, yang ketiga, Anda akan tetap mendapatkan gantungan beberapa insentif Pertamina yang belum dibayarkan. Jadi jangan khawatir. Pertanyaan kemudian, apakah saat ini nanti saya akan dapat THR? THR itu ada ketentuannya. Jadi kalau bicara masalah THR, pasti nanti di akhir sebelum saya close, Anda akan tanya nih,
Masa THR gimana Pak? Ini udah mau deket Lebaran. Lebaran itu masih jauh, puasa aja belum. Kecuali H-7. Ya, H-7 kalian misalkan di situ terperkara kasus atau apapun itu THR masih bisa kita berikan. Jadi yang kalian dapatkan 3 itu gaji, kompensasi, dan gantungan insentif Pertamina. Jelas ya? Dan termasuk satu lagi BPJS tenaga kerja yang belum dicairkan. Nanti silakan teman-teman monitoring di GMO, di aplikasi. Di GMO itu pasti akan ada gantungan kurang lebih 2-3 bulan ke belakang. Betul ya? Tapi jangan khawatir, namanya jaminan tenaga kerja itu boleh kok kita telat, tapi kalau kesehatan tidak boleh 1 bulan pun telat. Jadi tunggulah sampai itu dibayarkan dulu, baru nanti silakan teman-teman datang ke PKG untuk dibuatkan paklarin sesuai dengan riwayat yang ada di histori JMO. Terakhir kapan dibayarkan. Jelas ya? Nah, terus kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Monggo, silakan. Cukup jelas? Jelas. Monggo. Mengenai itu BPJS kesehatan, apa itu bisa langsung dinonaktifkan atau gimana? Prosesnya menunggu 1 bulan. Satu bulan. Otomatis nonaktif. Nonaktif. Kesehatan itu pasti bulan depan udah nggak aktif. Tapi pertanggalnya mungkin di atas tanggal 15 ya. Nonaktifnya paling di bulan akhir Maret. Terjawab ya Mas? Siap. Ya. Jadi akhir Maret jadi ya. Akhir Maret kalau masih aktif dipakai nggak apa-apa. Kalau kesehatan, nggak usah kamu tanyain sebetulnya. Ya, syukur-syukur itu aktif sampai 1 tahun ke depan. Iya kan? Benar ya? Kalau tenaga kerja, karena mau proses pencairan, ya karena minta segera dinonaktifin. Cuman kan masih ada gantungan yang nyangkut, kan sayang. Nunggu dulu sampai beberapa bulan dibayarkan, lah baru terus cairin. Gitu. Ya? Ada lagi teman-teman? Cukup? Saya sampai nggak mengenali ini siapa-siapa aja. Tapi ini termasuk sedikit ya. Mungkin yang di luar daerah, Mas Agus, Mas Juwandi, ada mau ditanyakan? Pak Bambang? Ya? Sudah tidak ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup? Cukup? Cukup. Yakin cukup? Yakin. Terima dengan keputusan ini? Terima. Alhamdulillah. Jadi jangan bersedih teman-teman. Ya. Kesempatan itu bukan hanya di sini. Masih banyak kesempatan lain di sana. Dan masih juga ada kemungkinan kesempatan untuk di sini. Beda halnya saya bilang tadi. Case-nya beda konteks kalian ditemukan melakukan suatu tindakan fraud atau apapun. Konteksnya penyelesaian kontrak. Apakah kalian punya peluang atau kesempatan? Kesempatan itu masih ada. Makanya 2 hari itu tolong saya minta kalian mengabdikan diri, kerjasama yang baik di unit, sehingga orang pun akan melihat, orang pun akan menilai. Nggak usah kalian terus merasa terkucilkan sama mereka. Enggak. Kalau ada orang yang seperti itu ngomong sama saya. Ya. Yang bisa kalian lakukan itu selama 2 hari itu. Tapi kebijakan dari unit nanti apakah kemudian teman-teman di off-an setelah ini itu sudah menjadi kebijakan dari unit. Tapi dari kita, dari PKG masih menginstruksikan teman-teman sampai di akhir kontrak tanggal 28 Februari. Jelas ini? Jelas. Tolong, apalagi yang posisi SA nih, kamu SA mana? Cilitan. Otomatis kan stok opnam di tanggal berapa? Tanggal 1, tanggal 28 atau tanggal 1? Tanggal 1. Masih ada tanggung jawab di situ. Dik, nanti dikawal ya Dik ya? Untuk di Cilitan, karena termasuk di Fatmawati nih. Baik Pak. Di Fatmawati itu ada SA. Kalau operator saya yakin untuk masalah laporan keuangan itu sudah baik lah. Kamu kok jadi operator sekarang? Iya, mau di operator. Loh, kamu bukannya dari Otista? Enggak, aku di Gandaria. Oh, Gandaria. Oh, beda ya? Bukan yang itu ya? Yang latah itu ya? Aduh, itu. Oh, bukan. Jadi yang mukanya agak mirip gitu. Bener, coba kamu buka maskernya. Buka masker. Oh, ya beda. Bisa aja komandan kita. Ya, jadi itu saja. Sekali lagi terima kasih teman-teman untuk hadirannya. Lakukan tugasmu sampai nanti akhir tanggal 28 Februari 2023. Terus terima kasih banyak sudah memiliki
kontribusi sejauh ini hingga saat ini di akhir-akhir masa kontrakmu tunjukkan yang baik untuk perusahaan, terutama untuk pekerjaan pengabdian di SPBU selama 2 hari. Tentunya dengan ikhlas ya, dengan tanggung jawab yang besar. Jangan terus kemudian setelah ini malah nggak masuk sampai dengan tanggal 28 nggak masuk, hati-hati dengan kompensasimu tak cekal nanti. Ngambilmu berarti kamu kesini nanti. Ya. Ingat apa yang saya sampaikan, ikuti. Kalau teman-teman nggak bisa mengikuti, saya punya reportnya nanti dari ini. Oh iya Pak, si A tidak masuk setelah kemarin ketemu di PKG, hati-hati. Anda baik dengan perusahaan, kami lebih baik dengan kalian. Tapi kalau kalian macam-macam, kami juga bisa. Bukan berarti kami ingin mempermainkan, tidak. Saya hanya meminta waktu 2 hari supaya kalian punya kontribusi yang baik. Itu aja. Selesai. Ngalir gitu aja. Oh selesai. Akhirnya apa? Di ujung-ujungnya kalian berpamitan dengan teman-teman operator, dengan OP, dengan security, dengan kepala shift, dengan pengawas, dengan booth. Coba. Kalau saya dari boothnya pekerja saya pamitan, rasanya gimana? Saya punya hati nurani, Pak. Betul nggak? Betul. Itu sama. Semua juga punya hati nurani. Rasanya tuh mandes gitu. Nah, disitulah nanti akan berbesar, dan disitulah nanti kemudian insya Allah masih ada harapan. Paham maksud saya? Paham. Jadi rasanya itu saja. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman. Kalau ada nanti hal-hal yang sekiranya masih belum jelas, bisa dikoordinasikan langsung ke saya, ke tim saya, RA, Mas Edi, Mas Doni, Pak Muji, Mas Dika, termasuk Pak Awal, termasuk ke admin sendiri, sehingga kita bisa mensupport apa yang menjadi kendala-kendala kalian nanti setelah ini. Saya rasa mungkin itu saja, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak Muji. Ada tambahan sedikit dari Pak Muji. Terima kasih teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Apa yang sudah disampaikan Pak Eko itu adalah sesuatu yang terbaik buat teman-teman. Apa yang sudah disampaikan tolong diperhatikan benar-benar ya. Satu hal yang saya tambahkan, manfaatkan kesempatan yang terakhir ini, berikanlah yang terbaik. Jangan untuk melakukan hal-hal yang negatif ya. Karena apa? Kalian di akhir PKWT ini nggak dilanjut bukan berarti nggak baik. Kalian baik, mungkin ada sesuatu penilaian-penilaian tertentu yang menjadikan hal itu kalian tidak berlanjut ya. Tolong manfaatkan apa yang sudah dikomitmenkan dan disampaikan sama Pak Eko, itu adalah menjadi panduan dan acuan kalian yang sisa akhir kontrak ini ya. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hal yang menjadi hak dari pekerja, jadi teman-teman udah disampaikan sama Pak Eko juga ya terkait itu. Nah, nanti ini satu hal adalah paklaring ya. Paklaring nanti akan kita berikan nanti lewat admin ya Pak Nika ya. Nah, nanti lewat admin, nanti bisa misalkan di akhir kontrak nanti bisa langsung hubungi ke admin untuk paklaringnya ya. Jadi satu hal itu yang akan saya tambahkan. Jadikanlah momen ini, dan harapan saya sepas dari ini, mudah-mudahan teman-teman juga di tempat lain misalkan ada yang menawarkan atau pekerjaan buat teman-teman, jadikanlah momen itu dan manfaatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Sesuatu yang ada di sini kekurangan dan kelemahan, sebelum kita diberhentikan, apa yang menjadi kelemahan kita perbaiki. Jadikanlah semangat, bukan menjadikan kita menjadi malas atau bagaimana ya. Mudah-mudahan harapan dan doa saya, di mana kalian nanti akan mendapatkan pekerjaan baru, mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sekarang ini ya. Ya mungkin ya sedikit tambahan dari saya itu aja sih. Tetap semangat teman-teman, jangan lemah dan jangan putus asa dengan hasil yang disampaikan dari tim PKG terkait tidak lanjut kontrak ini ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi baru buat teman-teman, bisa introspeksi diri di mana kekurangan dan kelemahan kita. Ya mungkin hanya itu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana bahasa dan tutur kata saya kurang berkenan dan kurang tepat apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement sebelum kita tutup, akhirnya Pak Eko, ya. pesan dari HR kita ini Pak Bos. Oke,
Sedikit ya saya tambahin teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili manajemen di mana ada permintaan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah bergabung bersama kami. Mungkin yang ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, mungkin ada yang bergabung dengan kami sejak tahun 2020. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam pelayanan terhadap kalian semua. Nah, kami berusaha memberikan yang terbaik terhadap para pekerja kami di Pertamina Retail. Kemudian tadi yang terkait Paklari itu nanti akan bisa kami keluarkan itu setelah tanggal 28 Februari 2023 ini. Jadi teman-teman seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, kewajiban teman-teman sampai tanggal 28 Februari 2028. Mungkin itu Pak Eko pesan dari manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mungkin teman-teman berpikiran, kenapa saya 2 tahun, kenapa saya 3 tahun, padahal saya sudah lebih dari 10 tahun misalkan. Ingat bahwa PKG itu mengelola di TKJP di SAM 213 itu mulai tahun 2020. Ya, tapi ini adalah ungkapan yang saya merinding saya sampai tim dari HR, dari Pertamina Marine Solution yang saat itu dulu PKG namanya, sekarang jadi PMS atau PMSOL, Pertamina Marine Solution. Itu dari HR sendiri tadi sudah mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Ya, saya yakin dan meyakini sekali Anda punya kontribusi. Apalagi para perwira yang ada di SWGU, bayangkan di masa pandemi COVID, satupun pekerja nggak ada yang di-layoff. Kita lihat di beberapa lokasi bandara internasional aja sudah berapa karyawan dirumahkan, tapi Anda masih berjibaku, berjuang, ya, memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat. Ini saya apresiasi, makanya dan nilai sentuhan yang positif buat saya, makanya pantas sekarang mendapatkan suatu apresiasi, ungkapan rasa terima kasih yang tinggi dari pihak HR kami, dari PT Marine Solution, Pertamina Marine Solution. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu hal poin yang kemudian masa di akhir kontrak ini kalian bisa melakukan suatu hal yang baik. Ya. Jelas teman-teman semuanya? Jelas. Kalau terkait masalah PKG memberikan layanan yang terbaik, ya mungkin teman-teman sendiri bisa melihat dan menilai apakah sejauh ini PKG dalam hal memberikan contoh dari mulai seragam yang diberikan sudah baik, kalian teman semua sudah bisa menilai sendiri. Saya tanya sama teman-teman, kira-kira seragam yang diberikan PKG sudah baik atau belum? Baik, ya kan? Terus kemudian dari haknya terkait masalah gaji yang diberikan oleh PKG sudah baik apa belum? Baik. Bahkan mungkin sangat baik dibandingkan dengan pendahulunya. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena hampir tidak ada jeda keterlambatan. Kadang-kadang tanggal 27 teman-teman sudah kering masuk, ya, udah ada notif gitu kan. Termasuk misalnya Pertamina W pun kira-kira udah baik belum? Setengah baik ya, karena memang ada kendala ya. Itu jujur mbaknya. Saya memang kalau misalnya Pertamina W memang ada beberapa hal ya, karena memang harus SP3, prosedurnya segala macam WHO itu yang sedikit ada kendala karena kekurangan data dan segala macamnya. Tapi memang tidak kemudian jelek enggak, hanya mungkin cukup, ya, hanya mungkin cukup. Ya. Terus apalagi masalah BPJS kesehatan kalian di covernya baik nggak kira-kira sejauh ini? Bermanfaat nggak buat kalian? Bermanfaat sekali gitu loh. Ya, jadi hal-hal yang baik tadi biar clear di sini. Saya juga sepakat gitu. Ya, rasanya mungkin itu saja. Mungkin Doni, Mas Edi, ada mau tambahin? Cukup? Ya wes, itu saja. Terima kasih sekali lagi. Silakan bisa kembali. Hati-hati sampai di jalan. Yang saat ini masih bertugas, lakukan tugasnya sampai dengan tanggal 28. Sepakat? Sepakat. Terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Silakan bisa kembali. Terima kasih. Banyak terakhir tadi. Ya, Pak. Sama-sama, Pak Melki. Terima kasih, Pak.
Oh iya, udah deh, hati-hati. Mau siapa sendiri? Semangat ya. Ya. Semangat Pak. Yuk, ya Mbak. Mbak Dwi ya? Izin. Oh iya Mbak, hati-hati. Ya Mbak, semangat ya. Kamu dari SPB mana? Siap. Hah? Morekon. Hari Masih pagi. Ini siapa sih sebenarnya? Iya. Adi dan Hah? MPR. Oh, ya. Dan Ya. ini saya jelas dulu. Masuk pagi udah. Ya, makasih ya. Ya.